أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Taib, mengatakan orang tidak sunnah atau fulan ahli bid'ah itu berat, Pak. Tidak boleh sembarangan kita mengatakan si fulan tidak sunnah atau masjid ini tidak sunnah, sekolah ini tidak sunnah. Itu berat. Ya. Tidak boleh sembarangan diucapkan. Sebagaimana juga kita mengklaim masjid ini masjid sunnah, masjid sana tidak masjid sunnah. Ya akhi, kita tidak disuruh untuk itu. Yang disuruh kita adalah pastikan apa yang kau yakini sesuai sunnah. Apa yang kita amalkan mengikuti sunnah. Muamalah kita sesuai dengan sunnah. Soal dapat sertifikat Ustadz sunnah, masjid sunnah, itu berat. Tapi kalau seandainya antum nak pakai, silakan. Tapi jangan rusak orang. Paham? Ya. Saya alhamdulillah kajian saya sunnah terus. Silakan. Tidak apa-apa. Yang lain silakan bilang pula, kami ahli sunnah wal jamaah. Tapi jangan bilang yang ikut kami tidak ahli sunnah wal. Nah, itu yang masalahnya. Kan sebagian ingin bahwa ahli sunnah itu ya organisasi dia, ya organisasi lain enggak. Sama dengan orang-orang kampung dulu, orang-orang kampung di pelosok di timur sana itu dulu dia kan ikut NU. Jadi agamanya apa, Bu? NU, Pak, katanya. Ya, itu yang Muhammadiyah, itu bukan orang Islam tuh ini. Bukan orang Islam. Bu, ini jangan ada yang seperti ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Silahkan, kita memang dianjurkan untuk melaksanakan pelajari sunnah. Dan kalau ada yang bilang yang klaim silahkan, tapi tolong disesuaikan. Karena sunnah itu bukan hanya seperti Bapak bilang, bukan hanya celana cingkrang, bukan hanya jenggot yang dipanjangkan. Sunnah itu keseluruhannya. Kalau agama itu dibagi kepada 4 rakaiz, 4 klasifikasi akidah, dan ini yang paling menentukan. Kemudian ibadah, kemudian muamalah, kemudian akhlak dan adab kita. Kita bisa saja akidahnya Masya Allah, ya akidahnya benar berdasarkan sunnah Nabi SAW, tapi perangainya ma'auzubillah, berarti belum lengkap kita. Kalau dalam muamalah sesama manusia, orang tidak nanya akidah kita, Pak. Yang ditanyanya mana akhlakmu. Akidah itu antara kita dengan Allah. Akidah itu antara kita dengan Allah, dan harus berbekas pada hamba Allah. Makanya ada seorang ulama ditanya, ulama Inzul ditanya, ayyuhuma ahabbu ilaika, rajulun abidun sayyi'ul khuluq aw rajulun laysa bi'abidin wa hasanul khuluq. Mana yang lebih kau suka ya Ustaz? Seorang ahli ibadah fokus ibadah terus tapi akhlaknya buruk, daripada orang yang akhlaknya mulia tapi ibadahnya biasa-biasa saja. Kan kalau sebut ahli ibadah kan lebih ya. Ahli ibadah misalnya kalau yang ibadahnya kita sholat jemaah tetap, itu ya, sholat sunat rawatib tetap. Kalau dia enggak, karena ahli ibadahnya misal saja sholat sunatnya, kalau kita 2 rakaat insyaallah 2 menit setengah itu udah banyak. Dia kadang sholat sunatnya sampai 20 menit 30 menit, sehingga ada yang digambarkan kalau dia sedang sholat seperti tiang, tidak pernah beranjak dari situ. Ya, ini kan ahli ibadah. Awak baca Quran sehalaman selesai sholat itu sudah keringatan. Dia kadang satu selesai sholat 5 juz. Kan beda tak? Ini ahli ibadahnya. Cuman masalahnya yang seperti ini ibadahnya akhlaknya buruk. Tidak boleh sedikit tersinggung tergeser, kurang ajar. Bahasa keluar auzubillah. Yang bomak dan sebagainya. Ada kamu anak-anak dan sebagainya, macam-macam. Pedas semua. Kaum muslimin dan muslimat, yang seperti ini mana yang lebih kau suka? Atau orang yang ibadahnya biasa saja, tidak masuk tulisan ahli ibadah, tidak dapat label lencana ahli ibadah, tapi akhlaknya luar biasa mulia. Kata Syekh, saya lupa apakah Ma'ruf Al-Karhi yang dikenal zuhud di masa Imam Ahmad atau Bishr bin Harith Al-Hafi,
Itu di masa Imam Ahmad bin Hanbal yang dipuji oleh Imam Ahmad. Itulah hakikat ilmu, yaitu melahirkan amal saleh, bukan hanya retorika, intelektualitas, tidak. Ilmu satu dapat, satu amal. Ini tidak 1000 ilmu, amal satu pun payah. Ini tidak ada guna. Kaum muslimin dan muslimat, itulah hakikat ilmu, kata Imam Ahmad. Dia katakan, al-rajulul ghairil abid hasanul khuluq ahabbu ilayya minar rajulil abid sayyul khuluq. Yang akhlaknya baik tapi ibadahnya sedang-sedang saja. Ya, artinya ibadah umat Islam secara umum. Kemudian lebih saya sukai yang ini, baik akhlak ini, daripada yang ibadahnya luar biasa tapi akhlaknya auzubillah. Apa sebab? Ibadahnya manfaatnya untuk dia sendiri. Ya tak? Bapak salat untuk bapak, puasa untuk bapak, sedekah baru untuk saya. Ya kalau apa sedekah mungkin untuk saya kan. Ini enggak. Puasa rajin, salat rajin, tetapi kedekutnya luar biasa. Iya, belum lagi kedekut hak-hak karyawannya. Kalau tidak tidak menangis dulu minta, keluar darah air mata minta, tidak dibayarnya. Ini kan buruk ini. Tapi solat masya Allah seperti malaikat Israfilnya, tidak berkedip matanya solat. Tapi pas masalah akhlak, auzubillah. Maka saya suka yang ibadahnya biasa, tidak luar biasa, tapi akhlaknya luar biasa dibanding yang ibadahnya luar biasa tapi akhlaknya auzubillah. Apa sebab? Ibadahnya untuk dia, buruk akhlaknya saya nanggung. Ya tak? Yang baik akhlak ini, akhlak baiknya saya nikmati. Ibadah itu untuk dia. Makanya dalam bermuamalah, maka kalau antum bermuamalah, kedepankan akhlak yang mulia dalam bermuamalah. Tapi kalau seandainya dalam berakidah atau dia berhadapan dengan Allah, maka kemukakan akidah yang sehat dan sahih. Makanya kembali kepada yang tadi, menghukum ini tidak semua orang boleh. Dan tidak semua orang boleh. Bahkan seperti kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bila gelar-gelar itu menimbulkan fitnah, sewajibnya ditinggalkan. Wajib ditinggalkan. Bila itu menimbulkan fitnah di antara kaum muslimin. Ya. Fitnahnya banyak, ada yang zahir, ada yang batin. Dan yang batinnya lebih susah. Saya dah ngaji sunnah betul, Sahih Bukhari dah tamat, Sahih Muslim dah tamat, tapi dalam hati ada ujub. Tahu ujub? Hah? Kalau bukan karena saya dakwah di sini, orang puan baru ni mana tahu kenal sunnah. Dah hilang semua, Pak. Hilang. Apalagi kalau diikuti dengan kesombongan. Semua orang yang tidak ikut kajian saya, tidak ada gunanya. Orang-orang ahli neraka, auzubillah. Dan ini nauzubillah ya, semua orang bisa kena. Karena syaitan tidak ada batasnya, masuk ke seluruh lini. Masuk dia. Maka hati-hati. Kalau seandainya ini menimbulkan fitnah, maka tinggalkan.